Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari alangkah baiknya kita berdoa. Oke? Mimin, Yasmin, pimpin doa. Ayo ikutin gerakan tuh. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, Ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. duduk siap. Siap. Sekali lagi. Rapi. Siap berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian satu per satu. Hinara, Meriska, Muhammad Aldi, Muhammad Najib, Rifat, Savergio, Wiluna, Yasmin. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, agar kita semangat hari ini dalam mulai pelajaran, sebelum itu kita menyanyikan lagu P5 agar kita menjadi siswa yang berkarakter. Ya, mari kita nyanyi lagu P5 bareng-bareng. Berarti kalau nyanyi lagu P5 harus berdiri. Oke, mulai berdiri semuanya. Oke, kita mulai ya. Siap. Senyum. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gimana? Abis nyanyi lagu Belajar Pancasila, tambah semangat? Mantap, alhamdulillah. Berarti hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu hak itu apa? Apa Nala? Iya betul, hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban apa? Apa Min? Sesuatu yang harus? Ya, sesuatu yang harus dilakukan. Betul. Hak dan kewajiban itu, hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban sesuatu yang kita lakukan. Oke. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah untuk apa? Untuk apa? Nah, agar kita bisa membedakan mana hak, mana kewajiban, mana yang didahulukan, hak atau kewajiban. Oh, kewajiban dulu, bukan hak berarti. Wah, pinter. Ya, betul. Kewajiban dulu, bukan hak ya. Sekarang kita lihat gambar. Nanti kalian yang tebak, ini hak apa kewajiban. Nah, sekarang. Nah, ini ada dua gambar. Coba
Yang kewajiban yang mana? Yang hak yang mana? Yang mana Aldi kewajiban? Kewajiban. Nala yang mana? Hak yang atas. Yang bawah berarti? Iya, betul. Hak itu yang atas. Hak itu yang atas. Kenapa yang atas? Nah, karena kita sesudah belajar, kewajiban kita adalah belajar. Sedangkan hak kita adalah setelah belajar di sekolah berarti bermain, mendapatkan jam istirahat. Nah, selanjutnya gambar keempat. Nah, ini gambar keempat. Ada yang lagi bersih-bersih, ada yang lagi bertanya. Yang mana yang kewajiban? Yang atas, betul. Kewajiban kita adalah membersihkan kelas, betul, agar kita belajar menjadinya nyaman. Kalau yang bawah berarti apa? Hak. Iya, betul sekali. Ini hak siswa, hak kalian. Apa itu? Ya, betul, bertanya. Ketika guru sudah menjelaskan, kewajiban kalian mendengarkan. Setelah mendengarkan berarti hak kalian apa? Bertanya. Oke. Sekarang selain hak dan kewajiban di sekolah, ada hak dan kewajiban di mana lagi? Di rumah. Ya, di rumah, betul. Hak dan kewajiban di rumah. Sekarang Bapak tanya, kewajiban di rumah apa? Ada yang tahu? Ya, membantu orang tua, membantu ibu masak. Ada lagi? Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Haknya apa? Oh, betul. Bermain, mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan uang. Nah, selanjutnya kita akan menyimak materi, yaitu materi hak dan kewajiban. Nah, ini dia materinya. Hak dan kewajiban. Tadi sudah dijelaskan di awal. Hak itu apa? Sesuatu yang kita dapatkan. Alifia, kewajiban apa? Ya, sesuatu yang kita kerjakan. Betul sekali. Nah, ini pengertiannya. Nah, pengertiannya adalah hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan seseorang sejak lahir. Atau pengertian singkatnya, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, ya, agar kalian mudah ingat, ya. Sekarang adalah pengertian kewajiban. Kewajiban apa di sini? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak. Berarti kalau sebelum mendapatkan hak, berarti yang dikerjakan duluan yang mana? Oh iya, betul. Yang dikerjakan duluan itu kewajiban. Nah, berarti contohnya misalkan kalau di sekolah kewajibannya apa tadi? Belajar. Itu kewajiban. Berarti haknya apa setelah belajar? Bermain, istirahat, ya. Oke. Nah, sekarang ini ada hak siswa di sekolah. Coba siapa Wiluna dibaca. Berdiri Wiluna. Yang kencang. Ya. 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 Ya, betul sekali. Ini hak kalian di sekolah. Dicontoh cuma 4, tapi masih banyak lagi hak-hak kalian di sekolah, ya. Ini cuma contohnya. Oke. Dari pelajaran yang tadi telah kita baca dan kita pelajari, berarti kalian sudah paham kan? Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar formatif, ya. Oke, satu-satu. Aldi, maju Aldi, bagikan ke temannya.
Aldi temannya ada berapa? 5. Oke. Savergio. Ada berapa orang, Gio? 5. 1. Erlan. Dibagiin ke temannya satu-satu ya. Oke. Boleh. Pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Nah, hak dan kewajiban sebagai siswa. Tadi kan sudah dijelaskan hak dan kewajiban sebagai siswa. Di PowerPoint juga sudah ada hak dan kewajiban sebagai siswa. Berarti kalian sudah tahu dong. Kewajiban itu yang mana, hak itu yang mana. Yang benar dong. Ayo. Sampai nomor berapa, Pak? 3. Ini di sekolah. Iya, ini kan sebagai siswa. Berarti kalau sebagai siswa di mana? Iya, betul, di sekolah. Sudah? Belum? Nah, apa tadi? Hak sebagai siswa, kewajiban sebagai siswa. Ayo diingat. Apa Lita? Oh, Lita. Apa Lita? Kewajibannya apa Lita di sekolah? Belajar. Apalagi? Piket kelas. Menghormati guru. Membantu guru. Haknya apa berarti? Bermain. Istirahat. Iya, mendapatkan kasih sayang dari guru. Apa? Bermain, mendapatkan ilmu, disayang guru. Betul, itu juga. Itu Erlan punya temannya dikumpulkan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ya, sebelum mengerjakan tugas kelompok, kita akan menonton video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Oke? Sekarang kalian harus perhatikan videonya berarti. Video hak dan kewajiban. Nah, ini ada hak dan kewajiban anak di rumah. Ya. Nah, ini. Nah, kita akan simak baik-baik videonya ya. Jangan ada yang tidur-tiduran. Orang tua. Waduh. Kalau bersihan rumah. Kita ulang videonya dari awal. Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman,
sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sama-sama. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Ya. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Iya, yang punya hak dan kewajiban itu semua orang, gak cuman anak-anak ya, orang tua, guru, pokoknya semua orang itu punya hak dan kewajiban. Berarti kewajiban di rumah, di sekolah itu harus kalian kerjakan. Oke. Setelah menonton video tadi, sekarang saatnya kita membuat poster. Keluarkan alat dan bahannya yang sudah kalian siapkan. Ayo. Ya. Sudah. Nah. Lem. Sebentar. Ayo, kerjasama. Ini kan tugas kelompok. Nah, itu ada poster. Ada Nah, ini lembar kerja kelompok itu harus kalian jawab berarti ya. Nanti setelah bikin poster selesai, kalian jawab lembar kerja kelompoknya. Dikerjakan, nanti di depan dipresentasikan. Ini di dulu. Mana kan? Oke, kerjasama. Ayo. Berarti ada yang mengelem, ada yang menempelkan, ada yang mengerjakan bersama-sama. Ya, sudah semua berarti? Belum, oke. Sudah. Selanjutnya berarti kita mulai presentasinya. Ya, Inara boleh maju ke depan. Nah, tadi karena kelompoknya Syafirgio sudah berhasil maju, berarti ada ini. Sekarang kelompok Inara, ayo dibacakan. Nah, ini bintang kehormatan, bintang keberanian namanya, karena kalian sudah berani. Nah, ayo dimulai. Pentingnya belajar, betul. Investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengajar pengetahuan. Betul. Belajar adalah investasi masa depan. Belajar itu jangan cuma di sekolah, di luar pun harus belajar ya. Berarti ini belajar itu termasuknya kemana? Hak atau kewajiban? Kewajiban, betul. Belajar itu masuknya ke dalam kewajiban. Kalau sudah belajar, berarti kalian apa? Ini di atas ada gambar apa ini? Nah, itu apa? Mendapatkan kasih sayang dari guru. Iya, betul sekali. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Berarti kalau sudah belajar, kalian mendapatkan kasih sayang dari guru. Itu hak kalian. Oke, ini apa? Coba dibaca bareng-bareng. Apa? Melaksanakan kewajiban untuk
Kenapa? Ayo. Kenapa kalian harus melaksanakan kewajiban belajar di sekolah? Karena agar mendapatkan nilai yang bagus. iya, agar mendapatkan nilai yang bagus, agar mendapatkan ilmu yang banyak, yang baik. Oke, nih sekarang Bapak kasih bintang lagi keberanian. Ini karena sudah berani nih anak-anak hebat. Satu aja ya. Dan banyak-banyak. Nah, sekarang duduk lagi di kelas, tepuk tangan. Nah, setelah kalian melakukan praktek tadi, ya, Bapak sekarang apakah kalian masih ingat nih? Karena kan kalian tadi habis tempel-tempel, habis ngasih jawaban, menyimak materi. Sekarang Bapak tanya, hak itu apa? Sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban? Oke, betul. Berarti hak dan kewajiban mana yang harus didahulukan? Kewajiban. Oke. Hak di sekolah apa? Menjaga kebersihan, belajar, terus mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang kewajiban apa hak? Hak, ya. Sekarang kita untuk melanjutkan itu kita menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ada lagunya juga loh. Nah, kalian berarti harus nyanyi. Kalau bernyanyi berarti kalian harus? Ya, sekarang berarti waktunya iya. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng. Adalah sesuatu yang harus didapatkan. Kewajiban adalah yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban sebagai warga sekolah. Setelah itu sekarang waktunya kita mengerjakan. Nah, ini dia. Namanya asesmen sumatif. Aldi, maju lagi Aldi. Kerjakan sungguh-sungguh ya. Aldi, Savergio. Herlan. Sebelum dikerjakan, tulis nama kelas. Ada tanggal, hari, pelajaran. Sekarang tanggal 26. Semua. Nah, sekarang berdiri semuanya. Sudah siap? Siap. Nah. Biar lebih gede. Ayo yang semangat.
zam. Mana suaranya? Aram zam. Guri zam. Sekarang tarik nafas dulu semuanya. Relax, oke? Nah, berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Betul sekali. Hak itu apa? Adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kewajiban sesuatu yang kita kerjakan. Tadi hak kerjakan juga. Nah, berarti terbalik. Hak itu apa? Iya, sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu? Iya, sesuatu yang harus kita kerjakan. Mana yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Kewajiban, betul. Hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, ya. Berarti harus seimbang. Ada yang ingin bertanya? Apa? Apa Yasmin? Contoh kewajiban di rumah. Berarti contoh kewajiban di rumah itu ada membantu orang tua, membersihkan tempat tidur sendiri, mencuci piring, mencuci baju, itu kewajiban di rumah. Ya. Bapak, nah ini ada lembaran tentang perasaan kalian. Nah, kalian bisa menuliskan perasaan kalian di sini. Utarakan perasaan kalian di sini. Ya. Curhat di sini boleh. Tulis. Nah, dilingkerin aja perasaan kalian yang mana? Ya perasaan kalian yang mana di sini? Nah, dilingkerin aja. Oke, satu aja yang dilingkerin. Yang mana? Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Sudah. Nah. Berarti perasaannya gimana? Senang, betul, senang. Nah, karena kita sudah belajar hak dan kewajiban, berarti kalian harus lebih semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar. Karena belajar harus pasti mendapatkan nilai yang bagus. Kalau ingin disayang oleh orang tua, berarti harus membantu orang tua. Nah, dalam setiap pembelajaran kalian harus bergembira, bersemangat, ya. Harus berkarakter, ya. Seperti lagu tadi, menjadi siswa dan siswi yang berkarakter. Sudah siap semua? Sudah? Aldi? Siapkan. Siap. Rapi. Sekali lagi. Siap, mulai. Tulisannya Meriska. Erlan. Luna. Hati-hati ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.